Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ke-18. Menyusul sang ustadz ke kampung halamannya. Hujan turun hari itu tanpa diperintah. Jannah masih duduk di halte bus, termenung memikirkan Thalib. Kalau misalnya dia gunakan uang kuliahnya untuk pergi menemui Thalib, itu sama saja dia telah berbohong kepada orang tuanya. Kalaupun dia kerja apa? Kerja serabutan? Tapi itu akan memakan waktu, sedangkan dia akan mengerjakan skripsi. Sore itu mungkin sore terburuk baginya, tetapi sore itu pula dia mendapati seorang lelaki melindungi dia dari semburan percikan air saat ada mobil yang melintas. Jannah kaget dan nyaris melompat. Saat itulah dia sadar ada sebuah payung yang melindunginya. Kepalanya mendongak dan melihat Arif melindunginya dari percikan air. "Mbak nggak apa-apa?" tanya Arif. Somehow, menurut dia, Arif terlihat beda hari itu. Seperti malaikat penolongnya. Tidak banyak yang tahu kalau pemuda ini ganteng, low profile dan cerdas. Terlihat dari setiap pengajian yang mereka ikuti, Arif selalu aktif bertanya. Kata teman-temannya juga Arif juga sangat aktif dalam mengikuti pengajian, tapi sampai sekarang dia tidak pernah mau diajak untuk ikut ekstrakurikuler rohani. Makasih, Mas," kata Jannah. Terlihat bajunya Arif kotor akibat percikan air tadi. Jannah merasa iba. "Mas, bajunya kotor." "Ah, nggak apa-apa. Kotor ya dicuci. Nih, payung kalau mau pinjam," ucap Arif sambil mengulurkan payungnya. "Lah, Mas sendiri?" tanya Jannah. "Gampang, cowok nggak takut hujan," jawab Arif. Jannah tertawa kecil. "Kenapa ketawa? Aneh aja. Kalau takut hujan, kenapa Mas bawa payung?" "Agar bisa nolong orang yang takut hujan seperti Mbak." "Heleh, ngerayu." Arif terkekeh. "Mbak Jannah ngapain di sini?" Ngelamun pula. Jannah menghela nafas. Kembali dia teringat dengan Thalib. Dia menggeleng. "Gak ada apa-apa kok." Arif lalu duduk di bangku halte. "Cerita saja kalau mau, aku akan dengerin." "Enggak usah. Aku nggak mau ngerepotin, Mas." "Sama sekali nggak repot. Daripada bengong sambil nunggu hujan reda." Jannah tersenyum tipis. Dan bagi Jannah yang sekarang sedang dirundung resah, ia pun akhirnya menyerah. Lagi pula menurutnya Arif ini orangnya baik. "Maaf, Mas bisa bantu aku?" tanya Jannah. Arif menoleh ke Jannah. Kepala mengangguk-angguk. "Bantuan apa?" "Aku minta bantuan, sebab Mas aku lihat orangnya baik, low profile dan tidak banyak tingkah. Lagi pula Masnya dekat dengan Ustadz Hamzah," kata Jannah. "Oke, teruskan." "Aku ingin Mas pinjemi aku uang. Aku ingin pergi ke suatu tempat," kata Jannah. "Kemana?" "Ada deh, bisa nggak?" "Bisa, tapi aku harus ikut." "Kok gitu?" "Lah, siapa juga yang rela meninggalkan Bak sendirian? Kalau nanti terjadi sesuatu?" "Iya, tapi..." "Sudah, urusan Bak, aku tak mau tahu. Tapi setidaknya kalau pergi ke suatu tempat, Bak harus butuh teman. Dan rasanya, aku yakin ini urusan sangat pribadi." Jannah mengangguk. Mimpi Jannah terus berlanjut. Masa lalu yang mengikatnya tak akan bisa dia lupakan. Memori manusia adalah sesuatu yang ditanam di otak yang akan sulit untuk dilepaskan kecuali dicabut secara paksa. Manusia hanya bisa berdamai dengan apa yang ada di dalam ingatannya. Namun, tidak bagi Jannah. Dia tidak bisa berdamai dan akan tetap terus ingat. Di antara bagian pecahan-pecahan memorinya, Jannah menemukan hal baru. Semakin dia mengingatnya, maka partikel-partikel itu semakin memadat. Dia merasa berada di dalam mimpinya, mimpi tentang masa lalunya yang penuh dengan kenangan indah. Tak bisa dipungkiri, dari setiap kenangan indah, maka kenangan indah itu adalah Arif. Kenapa dia bisa mulai menyayangi Arif? Kenapa bisa sampai cinta? Semua karena Arif selalu ada untuknya. Seperti saat Arif berkorban untuknya dengan membayari ongkos untuk pergi ke tempat tinggal Thalib. Mereka naik bus bersama. Hanya membawa ransel yang berisi baju ganti seadanya,
Sebab mereka memang tak mau berlama-lama pergi keluar kota. Agaknya Arif baru tahu kalau tempat yang dituju oleh Jannah cukup jauh, menghabiskan waktu nyaris seharian. Dari berangkat pagi, tiba saat matahari nyaris terbenam. Setelah mereka sampai di sebuah terminal besar, kemudian naik angkutan pedesaan, mereka sampai di sebuah tempat yang cukup jauh dari kota. Mau cari penginapan di desa ini? Tidak mungkin. Tak akan ada penginapan di desa ini, kecuali mereka cukup cerdas untuk meminta para penduduk desa yang baik hati mengizinkan mereka tinggal. Selama perjalanan Arif terbilang sangat gentleman. Dia selalu menawarkan Jannah makanan, minuman, bahkan tak pernah protes saat Jannah ketiduran dan bersandar di bahunya. Lengan Arif cukup kekar, tak tahu apa yang dilakukan oleh pemuda ini sampai punya otot seperti itu. Yakin di sini tempatnya? Tanya Arif. Ini jauh dari perkotaan lo, bahkan ini desanya terlihat jarang ada penduduk. Tapi dia memberiku alamat ini. Di desa ini, jawab Jannah. Kalau gitu segera saja kita ke alamat itu, kata Arif. Mereka pun melanjutkan dengan jalan kaki. Jalanan yang mereka lalui adalah jalanan aspal tipis dan tidak rata. Terkadang mereka menyandung kerikil-kerikil kecil. Langit sudah berwarna jingga dan di ufuk timur kegelapan mulai menyapa. Beberapa kelelawar terlihat terbang di antara sela-sela pepohonan, jangkrik-jangkrik juga mulai bernyanyi. Dari kejauhan tampak rumah-rumah penduduk mulai menyalakan lampu. Desa ini benar-benar sepi, gumam Arif. Coba kita tanya ke warung itu, tunjuk Jannah ke sebuah warung yang tak jauh dari tempat mereka sekarang berjalan. Ada beberapa orang di warung tersebut, termasuk ibu-ibu penjaga warung. Mereka memperhatikan dua orang yang berjalan ke warung tersebut. Malam bapak-bapak, Bu, sapa Jannah. Malam. Adik-adik ini dari mana mau kemana? Tanya ibu penjaga warung. Anu, kami mencari alamat ini, ucap Jannah sambil menunjukkan secarik kertas bertuliskan alamat. Salah seorang bapak-bapak menerima secarik kertas itu lalu membacanya. Oh, ini rumahnya Kiai Lutfi. Memangnya adik-adik ini mau ketemu beliau? Memang banyak sih orang yang ingin sowan ke beliau. Tapi untuk anak muda seperti kalian rasanya jarang. Saya teman anaknya, ucap Jannah. Semua orang tiba-tiba saling berpandangan. Ibu penjaga warung kemudian berkata, memangnya Kiai Lutfi punya anak? Jannah dan Arif pun saling berpandangan. Rumah Kiai Lutfi ternyata mudah dicari. Sebenarnya dari tadi rumah itu sudah kelihatan dari jauh. Rumahnya merupakan salah satu rumah yang paling besar, letaknya berada di tanah yang lebih tinggi. Di sebelah rumahnya ada sebuah surau yang biasa digunakan orang-orang untuk salat berjamaah. Arif dan Jannah lagi-lagi harus berjalan ke tempat ini. Waktu itu sudah lewat salat Isya, dan para jamaah dari surau juga sudah pulang ke rumah masing-masing setelah melakukan wirid. Arif menyempatkan diri juga untuk salat, sekaligus melakukan salat yang belum sempat ia lakukan. Jannah juga salat di belakangnya. Surau itu adalah saksi bisu keduanya salat bersama untuk pertama kali. Setelah Arif selesai salat, seorang lelaki paruh baya menghampirinya. Assalamualaikum, sapa lelaki itu. Waalaikumsalam, jawab Arif. Sebagai sopan santun, Arif pun menjabat tangan orang tua ini. Ada perlu apa sampai kalian ke tempat seperti ini? Tanya laki-laki tersebut. Maaf, sebelumnya. Apakah Bapak kenal dengan Kiai Lutfi? Tanya Arif. Saya sendiri, jawab laki-laki itu yang tak lain adalah Kiai Lutfi yang selama ini mereka cari. Alhamdulillah, syukurlah. Kami langsung bertemu dengan Kiai. Saya kemari sedang mengantarkan teman saya untuk mencari seseorang, kata Arif sambil menunjuk Jannah yang ada di bilik wanita. Maaf, Pak Kiai. Apa benar Kiai ini orang tuanya Thalib? Tanya Jannah dari bilik wanita. Kiai Lutfi mengerutkan dahi. Dia kemudian mendesah. Kalian salah kalau mencari anak itu di sini. Kenapa? Tanya Jannah. Thalib memberikanku alamatnya di sini, Kiai. Tapi para penduduk tadi bilang kalau Kiai tidak punya anak. Kiai Lutfi mengangguk. Mereka tidak salah. Jadi, Thalib berbohong kalau ucapan Jannah dipotong oleh Kiai Lutfi. Tapi mereka juga tidak sepenuhnya benar. Kata sang Kiai. Thalib tidak menyandang bin Lutfi. Dia anak hasil hubungan gelapku dengan seseorang, ujar Kiai Lutfi sambil tiba-tiba menangis.
Malam itu Kiai Lutfi bercerita tentang masa lalunya. Thalib memang anak biologisnya, tetapi bukan anak dari pernikahan. Kiai Lutfi dulu saat muda pernah menyukai seorang perempuan bernama Ida. Keduanya saling mencintai, tetapi terhalang akibat status keluarga masing-masing. Singkat cerita keduanya pun punya ide gila, ingin kawin lari. Hingga akhirnya terjadilah hubungan terlarang itu. Sayangnya Kiai Lutfi tertangkap oleh anak buah dari keluarga Ida. Dia dihajar habis-habisan dan akhirnya keduanya pun dipisahkan. Hasil dari hubungan satu malam itulah kekasihnya hamil. Tak terima anak mereka hamil, Ida diusir dan harus melahirkan mandiri. Kiai Lutfi suatu saat diberitahu oleh seorang tentang keadaan Ida. Begitu mendapatkan kabar tentang Ida, Kiai Lutfi pun segera menemuinya. Sayangnya Ida meninggal setelah melahirkan anaknya. Anaknya telah dinamai oleh ibunya dengan nama Thalib. Tentu saja, tidak mungkin membawa Thalib ke dalam keluarganya. Akhirnya Thalib dititipkan di panti asuhan. Di sanalah akhirnya Thalib tumbuh dan belajar agama. Dididik hingga besar. Setiap sebulan sekali Kiai Lutfi menjenguknya. Thalib tidak pernah tahu alasan ayahnya menitipkannya ke panti asuhan, hingga akhirnya diceritakan setelah cukup umur. Thalib menerima semuanya dan memaafkan orang tuanya. Thalib adalah dosa terbesarku, nak, kata Kiai Lutfi. Setiap aku melihatnya, aku jadi teringat dosa-dosaku di masa lalu. Arif dan Jannah tak mampu berbicara lagi. Mereka hanya bisa memperhatikan orang tua yang tenggelam dalam rasa bersalahnya. Kesimpulannya, mereka tak tahu di mana Thalib. Pemuda itu seperti menghilang begitu saja dan pencarian pun harus diakhiri. Hari sudah larut. Jannah sedang duduk di teras surau. Di sebelahnya ada Arif, yang boleh dibilang adalah malaikat penolongnya. Lelah, itulah yang sedang dirasakan oleh Jannah. Pencariannya pun sia-sia. Janji Thalib tidak ditepati dan menghilang begitu saja. Arif membiarkan perempuan itu larut dalam lamunan. Hal itu dia sengaja agar Jannah bisa berkompromi dengan perasaannya sekarang ini. Kiai Lutfi sangat baik hati. Keduanya dipersilakan untuk menginap di rumahnya. Rumah tersebut hanya ditinggali oleh Kiai Lutfi dan istrinya. Mereka sampai sekarang tak dikaruniai anak. Sehari-hari mereka hanya mengolah ladang, kalau sore Kiai Lutfi mengisi pengajian. Hidup mereka bersahaja, seperti yang dibilang Kiai Lutfi kalau beliau ingin bertaubat dan membersihkan dosa-dosa masa lalunya. Keduanya tampak bahagia saat menyambut Jannah dan Arif. Bangga istirahat? Tanya Arif. Aku masih ingin di sini, jawab Jannah. Aku kalau begitu pergi ke kamar dulu, ucap Arif, tetapi tiba-tiba Jannah menarik tangan pemuda itu. Terkejut. Jannah tidak mengerti kenapa tangannya tiba-tiba refleks menarik tangan Arif. Maaf. Buru-buru Jannah melepaskannya. Aku nggak tahu kalau Thalib seniorku, maklum aku orang yang jarang gaul, kata Arif. Aku heran aja, kalian kan sama-sama aktivis kampus, bagaimana bisa kalian pacaran? Well, aku tak mau menjugi orang lain sih, hanya saja aneh menurutku. Aku manusia biasa, Mas. Memangnya nggak boleh melakukan dosa? Bersambung.